Got it. Dari Vito kayak tadi. Iya. 91,6 RI Berdua Palembang, sahabat kreatif. Aku sudah terhubung bersama Ibu Dian Ratnasari MPD, guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan untuk mata pelajaran kita biologi dengan topik sistem ekskresi. Halo Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang dengan saya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya ya ada suaranya Bu ya. Iya. Gimana, apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Untuk pembelajaran gimana sampai saat ini? Udah tatap muka semua atau masih setengah-setengah atau gimana Bu? Untuk di SMA Negeri Sumatera Selatan kita masih sistem hybrid. Jadi ada beberapa siswa yang kayak sudah memiliki keurgenitas yang tinggi untuk kita fasilitasi untuk melakukan pembelajaran offline. Namun sebagian besar juga masih melakukan pembelajaran daring, terutama untuk kelas 11 dan kelas 10. Oke, hari ini kita belajar seputar apa nih Bu? Iya, hari ini kita akan lanjut untuk materi sistem ekskresi. Ini materi pada semester 2 di kelas 11 khususnya. Kenapa nih Bu diambilnya topiknya sistem ekskresi ini? Kenapa ya? Kenapa sistem ekskresi? Pertama karena pertemuan hari ini adalah pertemuan yang berkesinambungan dengan silabus dari kelas 11 itu sendiri, sehingga alangkah lebih baiknya jikalau kita juga bisa berbagi dengan teman-teman di luar sana yang saat ini juga mungkin sedang nonton live YouTube RRI. Jadi seiring dengan silabus di kelas 11 tingkat SMA. Seperti itu. Oke, sudah siap Bu memberikan materinya? Insya Allah. Langsung aja. Nanti kalau buat siswa-siswinya pengen bertanya boleh via YouTube aja Bu ya di RRI Palembang. Jadi ada pertanyaan atau apapun itu silakan bisa join, bisa nonton juga di YouTube RRI Palembang. Oke, dan langsung aja sahabat kreatif, kita akan berikan materi dari Ibu Dian Ratnasari MPD dengan mata pelajaran biologi, topik sistem ekskresi. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Oke. Ini izin Kak, ini kita boleh share screen dulu untuk boleh Bu, silakan. materinya. Mungkin di pengaturannya masih di ini ya, di disable ya. Pengaturannya oke, ya. Ya. Jadi boleh dijadiin co-host dulu. Oh ya udah. Oke, udah Bu. Kayaknya ini yang Diannya boleh dijadiin co-host bentar biar bisa share screen. Oh ya, sorry. Iya. Itu udah masuk, udah keluar atau gimana? Kayaknya kakak boleh stop screen dulu untuk sementara, nanti dijadiin co-hostnya Diannya. Bentar Bu ya. Oke. Bentar nih Bu. Tapi nggak apa Bu, sambil jalan sambil di ini aja materinya nggak apa-apa Bu. Oke, mau nyapa-nyapa juga boleh. Oke. Ya, baik sebelum kita mulai, kita boleh lihat dulu nih ada berapa partisipan yang join Zoom. Oh, di sini cuma ada 2 ya Kak. Jadi siswanya nggak ikut lewat Zoom, mereka lewat YouTube gitu ya? YouTube aja nggak apa-apa Bu ya? Oh ya, oke. Oke. Oke, baik. Berarti kalau misalnya lewat YouTube nanti untuk siswa-siswi SMA Negeri Sumatera Selatan, Ibu udah share nanti untuk link absensinya, sama nanti ada link assessment di akhir. Kita share lewat ini aja ya, kita share lewat grup WhatsApp, grup kelas. Oke, sebentar Bu ya. Selagi menunggu mungkin kita sedikit tambahan promosi ya, karena saat ini Seman Sumsel lagi buka PPDB untuk peserta didik tahun ajaran yang baru, dan tutupnya tanggal 11 Februari kalau nggak salah. Jadi untuk teman-teman ataupun siswa-siswi di luar sana yang punya keluarga, adik ataupun sepupu yang mungkin bisa untuk dicoba untuk daftar di Seman Sumsel, boleh banget untuk langsung buka website di Seman Sumsel ya. Oke. Atau follow Instagramnya iya. Oke, Ibu ini tadi yang mau dijadiin admin yang mana? Di sayanya. Belum ya? Belum. Ibu Dian, oke. Udah Bu? Oke, saya admin.
Yes. Oke. Kita coba dulu. Oke, ini udah saya tampilkan. Apakah terlihat? Udah, tapi belum ke tengah dia kayaknya ya. Ah ya. Kita slideshow dulu ya. Ini udah ya. Kalau gini gimana? Apakah slide-nya sudah jelas? Oke, kita tunggu dulu. Coba. Tapi nggak apa-apa sambil nunggu, kayak dijelasin aja, Bu. Nih, Ya, oke. ini udah masuk nih ya. Udah masuk ya? Mm-mm. Kalau gini? Oke, udah, Bu. Udah ya? Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan kelas biologi di RRI Palembang. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelumnya sudah diperkenalkan bersama saya Diana Nasari dari Guru Biologi SMA Negeri Sumatera Selatan. Oke, sebenarnya lebih baik kalau misalnya ini ya, kita bisa diskusi dua arah. Jadi kalau misalnya lewat Zoom, tapi that's okay, that's not a problem. Let's continue. Jadi sistem pengeluaran ataupun sistem ekskresi itu secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu defekasi, sekresi, dan ekskresi. Apa sih defekasi? Defekasi itu adalah proses pembuangan sisa-sisa metabolisme yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, sedangkan sekresi, apa sih bedanya defekasi sama sekresi? Nah, kalau sekresi adalah pengeluaran sisa-sisa ion. Sisa-sisa ion yang dilakukan oleh kelenjar yang ada pada tubuh manusia. Nah, hari ini kita akan fokus pada sistem ekskresi. Sistem ekskresi yang ada pada tubuh manusia. Oke. Let's see. Nah, sistem ekskresi. Kalau dalam bahasa Inggris, ekskresi itu kayak excrete, jadi mengeluarkan ya. Jadi sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran di mana tubuh kita akan membuang keluar hasil pembakaran dan sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia sehingga tidak keracunan. Nah, berikutnya ada beberapa zat metabolisme yang harus dikeluarkan. Di antaranya karbon dioksida, urea, H2O, amonia, serta kelebihan vitamin dan zat warna empedu. Nah, masing-masing zat ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh manusia melalui organ dan sistem yang berbeda. Let's see. Nah, kita lihat fungsi organ ekskresi. Fungsi organ ekskresi ini sama seperti sudah saya jelaskan di awal tadi. Pertama akan membuang sampah ataupun hasil metabolisme, dan berikutnya spesifiknya, yang lebih spesifik lagi adalah akan membuang zat karbon dioksida melalui organ yang kita sebut dengan paru-paru. Berikutnya itu ada ginjal yang nantinya akan berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat racun, sampah nitrogen, serta obat-obatan yang mungkin teman-teman pernah konsumsi. Misalnya kalau lagi sakit kan, kalau lagi sakit kita diberikan beberapa resep obat dari dokter yang nantinya obat-obatan tersebut akan diekskresikan ataupun akan disaring melalui ginjal, seperti itu. Nah, berikutnya itu organ yang ketiga ada kulit. Kulit, teman-teman mungkin sering ya, pada saat setelah olahraga ataupun berjalan dengan kecepatan yang cukup tinggi, akan merasa tubuhnya, temperatur tubuhnya itu akan meningkat, kalornya akan bertambah, sehingga respon dari tubuh kita untuk menjaga homeostasisnya akan mengeluarkan keringat dari kulit manusia. Dan yang berikutnya itu adalah organ hati yang nantinya akan berfungsi untuk menetralisir racun. Nah, masih pada fungsi dari sistem ekskresi itu sendiri. Nah, pada kali ini sistem ekskresi juga akan berfungsi untuk memelihara konsentrasi ion-ion tunggal. Ada natrium, ada kalsium, dan lain sebagainya. Berikutnya lagi, sistem ekskresi ini juga akan berfungsi untuk memelihara volume air tubuh,
kemudian memelihara konsentrasi osmotik, serta mengekskresikan sisa-sisa metabolisme berupa urea, asam urat, dan lain sebagainya. Nah, organ-organ ekskresi. Kalau tadi sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran, kita beranjak pada organnya. Nah, secara umum, organ ekskresi atau ekskretori ini terbagi menjadi berikut ini. Ada vakuola kontraktil, organ nefridial, kelenjar antenal, saluran Malpighi, serta ginjal. Nah, sedangkan khusus berarti organ ekskresi ini hanya dimiliki oleh organisme-organisme tertentu. Nah, seperti di sini adalah organisme berupa ikan, dia membutuhkan tambahan, organ tambahan berupa insang, kelenjar rektal, kelenjar garam, serta intestin. Sedangkan manusia tidak membutuhkan insang. Oke. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung di awal, beberapa alat ekskresi pada tubuh manusia. Yang pertama adalah ginjal, paru-paru, hati, kulit, dan hari ini kita akan fokus pada satu organ ekskresi manusia, yaitu ginjal ya. Nah, di sini teman-teman juga sudah bisa lihat nih, sudah ada gambar seperti kacang merah, namun terdiri dari berbagai struktur. Nah, ini namanya ginjal, teman-teman. Anatomi dari kidney atau ginjal ya. Oke. Nah, ginjal ini ada dua ya. Ada sepasang ginjal yang terletak pada tubuh manusia. Tepatnya itu kalau kurang lebihnya ya, itu di pinggang, di bagian pinggang kita, di bawah paru-paru. Nah, itu untuk ginjal. Dia ada satu pasang. Nah, berikutnya itu untuk berat ginjal dulu nih. Nih, untuk berat ginjal ini lebih kurang 200 gram. Itu sepertinya 200 gram, 2 on ya, 2 on. Untuk tipe ginjal, kita akan belajar mengenai morfologisnya dulu nih. Morfologis dari ginjal itu sendiri. Oke. Secara morfologis atau secara bentuk yang bisa kita amati, ginjal itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tipe ginjal. Nah, tipe ginjal protonefros. Ginjal ini muncul saat embrio. Nah, kita kan sekarang untuk teman-teman yang SMA nih ya, sudah berada pada fase remaja kan, pada fase remaja di mana tidak mungkin ginjalnya itu masih dalam bentuk tipe protonefros. Nah, ginjal ini muncul ataupun bisa ditemukan pada saat masih berupa embrio. Nah, embrio yang ada pada kandungan ibu. Lalu berikutnya itu ada tipe mesonefros. Mesonefros ini adalah ginjal yang berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Ini adalah proses-proses perkembangan ginjal ya teman-teman. Nah, ini pada ikan dan amfibi, ginjal mesonefros tadi berfungsi terus sampai mereka dewasa. Tidak ada perubahan secara morfologis seperti itu. Namun pada aves, reptil, dan mamalia, ginjal ini timbul setelah protonefros dan berfungsi hanya selama fase embrio itu kemudian menghilang. Nah, berikutnya tipe yang ketiga atau tipe yang terakhir adalah tipe metanefros. Ginjal tipe ini tidak bersegmen dan memiliki glomerulus yang sangat banyak. Nah, kita akan lihat langsung apa aja struktur pada ginjal manusia. Nah, secara garis besar, ginjal terdiri dari 3 daerah. Yang pertama, kulit ginjal atau korteks. Korteks renalis, berikutnya sumsum ginjal atau medula. Nah, di dalam medula ini terdiri dari banyak bagian-bagian juga ya. Serta yang terakhir itu adalah rongga ginjal atau pelvis. Nah, pelvis inilah nanti yang berbentuk corong yang akan menghubungkan ginjal dengan ureter. Teman-teman. Oke. Yuk kita lihat di bagian korteks dulu. Ini ya, bagian korteks atau kulit tadi, bagian lapisan terluar. Lebih tepatnya korteks ini adalah lapisan terluar, teman-teman. Lapisan terluar ginjal yang terdiri dari jaringan lemak, lapisan-lapisan lemak yang berfungsi sebagai pelindung organ yang ada di dalamnya, yaitu ada medula, ada pelvis. Nah, dalam korteks juga terdapat nefron. Nefron itu adalah unit terkecil yang ada pada ginjal dan bisa kita temukan banyak sekali, lebih dari jutaan nefron yang ada pada ginjal manusia. Nah, nefron
masing-masing nefron itu terdiri dari berbagai macam struktur. Nah, di sini ada badan Malpighi. Nah, badan Malpighi ini nanti kita lihatkan gambarnya ya. Terdiri dari glomerulus. Nah, glomerulus ini terdiri dari pembuluh-pembuluh kapiler yang nantinya akan menyaring protein. Nah, protein akan disaring, lalu akan diteruskan ke kapsula Bowman atau simpai Bowman, yang nantinya juga akan disaring zat-zat sisa serta air-air yang ada pada darah manusia. Nah, setelah itu akan dilangsungkan menuju ke tubulus atau saluran. Tubulus ini bahasa biologi ya teman-teman. Artinya itu adalah saluran. Ada tubulus proksimal, ada lengkung Henle, serta tubulus contortus distal. Kita lihat struktur ginjal secara umum dulu. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan korteks ginjal atau daerah luar. Nah, korteks ginjal ya. Jadi korteks ginjal ini adalah lapisan yang ada di luar yang berfungsi sebagai pelindung renal pelvis, medula dan lain sebagainya ini ya. Kemudian medula ginjal. Medula ini bagian dalam, tapi ada juga bahasa buku biologi yang menyebutkan bahwa medula ini adalah sumsum ginjal seperti itu. Berikutnya itu ada pelvis, saluran pengumpul. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini adalah aliran darah pada ginjal, teman-teman. Aliran darah pada ginjal beda dengan proses pembentukan urin. Nanti kita akan masuk ke pembentukan urin, karena pada dasarnya ginjal ini adalah organ yang berfungsi untuk mengeluarkan atau mengekskresikan sisa metabolisme berupa urin. Itu ya, itu poin utamanya. Jadi urin itu gimana sih bisa dikeluarkan dari tubuh manusia? Dari mana sih datangnya urin? Nah, teman-teman jangan lupa semester 1 kemarin kita sudah belajar ya tentang sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu sangat erat kaitannya dengan aorta, arteri dan lain sebagainya. Nah, darah itulah nanti yang mengandung oksigen, yang mengandung zat-zat makanan yang akan disaring oleh ginjal untuk dikeluarkan sisa-sisa metabolismenya. Nah, untuk aliran darah itu sendiri, ini ada pembuluh besar nih. Ada aorta. Nah, ada aorta ya. Aorta, masih ingat kan? Aorta adalah pembuluh darah yang memompa darah menuju jantung ya, menuju jantung. Nah, kemudian aorta ini melalui renal artery, segmental arteri lobar, interlobar akan membawa darah untuk masuk. Nah, ini pintu masuknya afferent arteriole. Arteriol inilah yang akan menghubungkan darah ini masuk ke pembuluh kapiler yang ada pada glomerulus. Nah, secara garis besarnya seperti itu, dan di glomerulus inilah nanti akan terjadi proses filtrasi untuk menghasilkan urin primer. Oke, kita lihat dulu nefron. Nefron ini adalah unit struktural dan fungsional penyusun ginjal, dan lebih dari 1 juta nefron bisa kita temukan dalam ginjal manusia. Nah, jadi ada 2 untuk pembentukan urin, itu tempat ataupun komponen utamanya, yaitu glomerulus tadi, serta tubulus atau saluran pada ginjal. Nah, badan Malpighi, mungkin teman-teman juga sering menemukan di buku-buku ataupun di internet, ada badan Malpighi. Nah, badan Malpighi itu teman-teman tersusun atas 2. Tersusun atas glomerulus dan kapsula Bowman. Kalau glomerulus, dia terdiri dari ini glomerulus, ini terdiri dari pembuluh-pembuluh arteri. Pembuluh-pembuluh arteriola yang nantinya akan berfungsi untuk menyaring darah itu sendiri teman-teman, atau filtrasi darah. Nanti hasil dari filtrasi itu akan segera dilangsungkan ke tubulus, ini proximal contortus proximal atau PCT, proximal convoluted tubule itu ya. Nah, ini tubulus ginjal, ini teman-teman. Ini kan tadi awalnya kan darah itu kan masuk melalui arteri ya. Nah, dari arcuate artery menuju ke interlobular artery, lalu akan menuju ke afferent arteriole untuk masuk menuju glomerulus. Nah, di dalam glomerulus inilah nanti akan terjadi proses penyaringan protein oleh glomerulus itu sendiri, sehingga nanti akan bisa diteruskan di kapsula Bowman, ini lapisannya, yang merupakan satu kesatuan disebut dengan badan Malpighi,
dan nantinya akan dilangsungkan untuk menuju tubulus contortus proximal melalui eferen arteriol ini. Nah, itu teman-teman. Nanti kita lanjutkan dulu teman-teman menuju ke tipe-tipe nefron. Tipe-tipe nefron ada nefron kortikal terletak di bagian korteks ginjal, dan sebagian nefron termasuk nefron yang ada pada tubuh manusia ini termasuk pada jenis kortikal ini. Oke, nefron juxtamedular dan kapiler peritubuler. Nah, kapiler peritubuler ini tadi ada di gambar yang ini teman-teman. Nah, oke, peritubular capillaries adalah pembuluh yang berfungsi untuk melanjutkan darah yang sudah disaring ataupun sudah difiltrasi di badan Malpighi tadi yang dikeluarkan melalui eferen arteriol untuk menuju ke tubulus contortus proximal. Jadi dia melewati peritubular capillaries. Oke, Ibu Dian, halo. Ya, halo. Bu, ini slide-nya nggak jalan, Ibu. Oh ya. Ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Silakan jadi buat teman-teman, siswa-siswi yang mau gabung live chat di YouTube boleh ya. Ada pertanyaan atau mungkin nah ini sudah jalan, Bu. Ini? Oke, siap. Udah, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Jadi dari tadi nggak jalan ya? Iya. Oh ya, oke. Oh ya, oke. Kita lanjut aja ya. Sampai mana ya tadi? Boleh kita ulang sebentar ya kayaknya. Dari bagian ini. Nah, tubulus ginjal dulu. Nah, jadi saya ulangi lagi. Mungkin tadi penjelasannya sudah, tapi untuk gambarnya belum ya tadi ya, sorry. Jadi ini untuk tubulus ginjal ataupun saluran yang ada pada ginjal itu, saya ulangi lagi ya teman-teman. Ya, ini akan darah yang berasal dari aorta itu akan masuk menuju ke interlobular arteri. Nah, berikutnya itu darah tersebut akan menuju ke dalam glomerulus. Glomerulus itu merupakan tempat terjadinya filtrasi tadi ya, ini nih, glomerulus. Nah, di sini akan dilakukan proses penyaringan protein yang ada pada dalam darah kita. Sehingga kalaupun misalnya pernah ada gangguan urin, misalnya pada orang dewasa, ada penyakit yang disebut dengan proteinuria. Proteinuria itu atau ginjalnya itu bocor. Nah, itu di sini karena terjadi kelebihan protein pada urin. Karena kenapa? Pada proses filtrasi tadi tidak terjadi penyaringan protein secara maksimal di pembuluh kapiler yang ada pada glomerulus. Nah, berikutnya itu akan dilakukan kelanjutan penyaringan hasil-hasil sisa metabolisme serta air pada kapsula Bowman, yang lapisan yang melingkupi glomerulus ini. Oke. Nah, kesatuan dari glomerulus dengan kapsula Bowman ini disebut dengan badan Malpighi. Itu adalah proses pertama ya. Oke. Kita lanjut di pembentukan urin. Nah, di pembentukan urin adalah proses pembentukan sisa-sisa metabolisme utama yang terjadi pada organ ginjal. Nah, pada organ ini pembentukan urin terjadi melalui beberapa tahapan filtrasi, reabsorpsi, serta augmentasi. Nah, menurut buku ini ataupun sumber ini, pembentukan urin itu terjadi melalui beberapa saluran ya. Nah, di sini adalah saluran yang kita sebut sebagai nefron. Jadi satu nefron itu terdiri dari satu kesatuan struktur yang ada pada gambar ini. Ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus pengumpul. Nah, jadi di sini terjadi pertama filtrasi. Ini tadi yang merah adalah pembuluh-pembuluh kapiler yang disebut sebagai glomerulus. Di glomerulus inilah akan terjadi proses penyaringan darah, terutama penyaringan protein tadi, teman-teman. Nah, setelah itu darah yang sudah disaring secara untuk proteinnya itu nanti akan disalurkan pada lapisan yang ada di luarnya, yang disebut dengan kapsula Bowman tadi, untuk disaring sisa-sisa waste dan juga water ataupun air. Nah, berikutnya setelah dilakukan filtrasi sebagai proses pertama, dihasilkanlah urin primer. Namun belum selesai, akan dilanjutkan untuk urin primer tersebut dilangsungkan menuju tubulus contortus proximal.
Nah, di sini akan terjadilah proses reabsorpsi ya, reabsorpsi kembali ion-ion serta zat-zat seperti air, kemudian kalium, NaCl dan lain sebagainya. Kemudian akan disalurkan, ini adalah lengkung Henle untuk menuju lengkung Henle. Lengkung Henle bagian menurun ini adalah descendant, kemudian ada lembah, lengkung Henle, dan akan menuju ke bagian ascendantnya, seperti itu, yang menaik. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, akan masuk ke tubulus distal. Nah, tubulus distal inilah teman-teman terjadinya proses augmentasi atau pengumpulan ya, penambahan kembali ion-ion seperti kalium, H+, NaCl, dan air akan terjadi proses pengambilan kembali, penambahan zat kembali, dan setelah selesai akan menuju ke tubulus pengumpul atau di sini tubulus kolektivus ya, seperti itu. Sehingga akan dihasilkan urea dan H2O yang disebut dengan urin yang sebenarnya, yang kemudian akan dikeluarkan menuju pelvis ginjal. Pelvis setelah itu akan menuju ke ureter untuk ditampung di gallbladder atau kandung kemih manusia. Nah, ini nih tadi yang baru kita bahas mengenai pembentukan urin. Tahapan pertamanya tadi adalah penyaringan atau filtrasi. Sudah saya jelaskan. Kemudian hasil penyaringan itu berupa urin primer ya, filtrat glomerulus tadi. Lalu penyerapan kembali terjadi di tubulus contortus proximal atau PCT, di mana bahan-bahan seperti glukosa, dia ion-ion seperti kalium tadi, serta asam amino juga akan diserap kembali. Oke, baik Ibu Dian. Ya, mohon maaf Ibu, waktunya udah tinggal 4 menit lagi, kita boleh kayak dipersingkat lagi. Ya Bu ya, silakan Bu. Ya, oke. Jadi untuk tahapan yang terakhir itu adalah tahapan augmentasi. Tahapan augmentasi ini adalah tahapan di mana terjadilah proses penambahan zat-zat dan urea yang berlangsung setelah nantinya akan dikumpulkan di tubulus distal. Nah, ini tadi teman-teman yang sudah saya jelaskan. Ini kapsula Bowman dan glomerulus terjadi proses filtrasi tadi dan terjadi secara transfer aktif ya, membutuhkan energi. Lalu setelah itu akan dilakukan proses reabsorpsi kembali di tubulus contortus proximal, kemudian menuju ke bagian descendant lengkung Henle untuk kemudian diteruskan di tubulus contortus distal dan dikumpulkan di tubulus collectivus. Ini secara generalnya ginjal tadi setelah dilakukan proses filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, urin yang sebenarnya itu akan dikeluarkan menuju ureter. Ini teman-teman, ureter dan akan ditampung di gallbladder atau kandung kemih manusia. Nah, setelah itu akan dikeluarkan keluar dari tubuh manusia melalui uretra. Gitu ya. Nah, ini tambahannya ada kandungan urin. Beberapa kandungan urin yang ada pada urin manusia itu terdiri dari 96% air dan urea serta zat-zat sisa yang lainnya. Ya. Oke, mungkin sedikit akan saya tunjukkan video mengenai bagaimana proses penyerapan ataupun pembentukan urin itu sendiri. Ini sudah nanti bisa saya share di grup kita untuk faktor-faktor yang mempengaruhi urin, dipengaruhi oleh hormon, serta berbagai macam gangguan-gangguan yang ada pada ginjal itu sendiri. Oke. The excretory system in human beings consists of a pair of kidneys. Apakah ini sudah tampil, Kak, di komputernya? Belum, Mbak. Ini videonya ya? Belum ya? Belum videonya, Bu. Coba diulang lagi, Bu. Oh ya. Coba stop share ya. Seru ya. Ini sayang banget nih ya. Coba ya. Oke. Kalau ini? Nah, ini udah. Udah ya? Oke, siap. Kita percepat aja nih. Excretory system in human beings consists of a pair of kidneys. A magnified view of the longitudinal section of kidney shows two prominent regions, a cortex and a medulla. As we zoom into the cortex region, it shows the presence of numerous nephrons. Each nephron has a Bowman's capsule, a proximal convoluted tubule,
a loop of Henle, a distal convoluted tubule that leads to a collecting duct. Nephrons are convoluted in the cortex region and straighten out as loops in the medulla region. Each nephron has a Bowman's capsule, which is a cup-shaped structure that has a layer made of squamous epithelial cells. In the cavity of the Bowman's capsule, there is a bundle of capillaries known as the glomerulus. The blood vessel entering the Bowman's capsule is known as the efferent arteriole and is thicker than the blood vessel exiting the capsule. Nah, di sini ada afferent arteriole, tadi adalah darah pembuluh yang membawa darah untuk masuk ke glomerulus ataupun ke ginjal. Kemudian darah yang sudah disaring proteinnya itu akan dikeluarkan melalui efferent arteriole, which is thinner and is known as the efferent arteriole. The Bowman's capsule and the glomerulus together form the Malpighian body. This capsule extends into the proximal convoluted tubule (PCT) on the inner side. This tubule is lined by a brush-bordered epithelium with numerous microvilli. This PCT leads into the loop of Henle, which lies in the medulla region. It is U-shaped and has a descending limb and an ascending limb. This further leads into the distal convoluted tubule, which is again seen in the cortex region, and it finally joins the collecting duct. As blood flows through the glomerulus, water, salts, and waste diffuse into the Bowman's capsule. This liquid then passes into the PCT and the loop of Henle, where water and important salts are absorbed back into the blood vessel. Only the waste material like urea and some water molecules proceed into the DCT, where more water may get absorbed into the interstitial fluid. This liquid formed is the urine, which is released into the collecting duct. This finally trickles through the kidney into the ureter, which helps the passage of urine into the urinary bladder. After a while, the urine can be excreted from the bladder. To summarize, the excretory system in human beings consists of a pair of... Ya, baik. Jadi itu tadi video mengenai bagaimana gambaran secara biologisnya dihasilkan urin melalui organ ginjal pada manusia. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, ini seru sekali sahabat kreatif ya. Kayaknya 1 jam kurang ya. Tadi juga udah 1 jam udah dipotong Bu ya. Iya. Teknis itu nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Bu ya. Iya. Bakal lebih seru lagi pembahasannya. Pokoknya ini seru banget sahabat kreatif bersama Ibu Diah Ranasari MPD. Salah satu guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Semoga teman-teman di sana sehat selalu Bu ya. Walaupun dalam kondisi pandemi, tetap semangat tentunya untuk memberikan pembelajaran untuk siswa-siswi dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Dian. Terima kasih. Semoga ini pembelajaran hari ini bisa diserap lah Bu ya. Hopefully yes. Iya, siswa-siswi dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Salam buat guru-guru di sana Bu. Ya, salam kembali untuk saudara di RRI Palembang ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.